Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Christina Setianingsi dari SMK Negeri 1 Cirebon. Pada video pemecahan masalah kali ini, hal yang saya hadapi di dalam kelas adalah anak bermain HP saat pembelajaran. Untuk itu, saya mengambil judul mengatasi siswa bermain HP saat pembelajaran. Hal apa yang melatar belakangi siswa bermain HP di dalam kelas atau pada saat pembelajaran? Ini tentu saja disebabkan karena semakin canggihnya, semakin majunya dunia perdigitalan kita ini ya, siswa maupun masyarakat keseluruhannya ini sungguh sangat melekat pada penggunaan HP. Nah, terutama pada peserta didik. Nah, bila penggunaan HP tidak diawasi atau tidak ada aturan dalam pemakaian HP di dalam kelas, nah ini tentunya saja akan menjadi sebuah masalah bagi kita sebagai pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dari pengamatan apa yang saya lihat di dalam pembelajaran berlangsung, ada beberapa hal yang menjadikan anak bermain HP. Nah, di sini bisa kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Yang pertama, ada faktor internal dari peserta didik itu sendiri, yang mana siswa atau peserta didik tersebut kecanduan menggunakan HP karena di dalam HP itu sendiri memiliki aplikasi yang sangat lengkap. Nah, lengkapnya aplikasi ini bisa menyebabkan siswa tidak bisa meninggalkan HP-nya. Yang kedua adalah dari si peserta didik itu sendiri tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk bermain HP. Karena apa? Karena banyaknya aplikasi yang tersedia dalam HP tersebut, maka kemungkinan ada pengaturan-pengaturan yang bisa memberikan notifikasi ketika anak pernah main game online misalkan, itu bisa ada notifikasi masuk untuk bermain bersama. Yang kedua, mungkin dari media sosial yang diunduh kemudian mengikuti media sosial tersebut, itu pun juga ada notifikasi masuk dan anak cenderung lebih tertarik informasi apa sih yang masuk pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah kemungkinan pembelajaran di kelas yang disampaikan oleh pendidik atau guru itu kurang menarik materinya, bahkan mungkin pembawaannya, sehingga siswa tidak aktif di dalam pembelajaran tersebut. Hal ini bisa menjadikan anak merasa bosan dan ingin menggunakan HP sebagai pelampiasan dalam pembelajaran yang tidak menyenangkan tersebut. Hal apa yang akan saya lakukan? Di sini ada beberapa langkah yang akan saya lakukan sebagai guru dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama jelas adalah kewajiban kita adalah mengingatkan peserta didik kita untuk tidak bermain HP. Misalkan seperti tolong letakkan HP-nya sebentar, perhatikan materi yang akan disampaikan atau akan yang dibahas pada pertemuan kali ini. Namun menurut saya ini kurang efektif ya bila tidak ditunjang dengan metode belajar yang menarik. Nah, ini seperti halnya dalam poin yang kedua. Nah, untuk itu kita harus menggunakan metode pembelajaran yang sangat menarik ya. Anak menjadi aktif untuk bertanya, aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pembelajaran tersebut, sehingga HP yang semula kecanduan HP ini akan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini kita buat yaitu antara guru dengan peserta didik. Sebelum KBM, HP silahkan dimasukkan ke dalam tas. Bila ibu guru atau bapak guru
memerintahkan untuk membuka HP, membuka informasi melalui HP, silahkan digunakan pada saatnya. Tetapi kalau tidak membuka HP pada saat yang tepat, maka kita akan memberikan punishment terhadap peserta didik yang melanggar tersebut. Dan kita pun juga harus menjadi contoh buat anak-anak kita, yaitu tetap tidak bermain HP pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat itu bila langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga itu tidak maksimal dalam mengatasi masalah tersebut, kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua siswa. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Kita bisa berkoordinasi dengan BK. Kita perlu tahu mengenai kebiasaan siswa peserta didik kita atau siswa kita yang berada di rumah. Kemudian kita kaji dan kita gali bagaimana untuk mendapatkan solusinya. Kemudian BK yang akan memberikan bimbingan, memberikan pantauan, pengawasan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pelanggaran penggunaan HP tidak pada saat yang tepat di saat KBM berlangsung. Nah, dari apa yang saya lakukan tadi, di sini kita bisa melihat perbandingannya pada tabel berikut ini, sebelum dan sesudahnya. Dan kita lihat apabila sebelum melakukan tindakan itu anak atau peserta didik menyalahgunakan HP saat pembelajaran dengan bermain game online ataupun media sosial lainnya. Yang kedua itu tidak adanya konsentrasi dalam pembelajaran karena fokus terhadap HP. Dan yang ketiga, dari hasil refleksi yang didapatkan guru menunjukkan bahwa materi tidak terserap dengan baik pada saat pembelajaran. Nah, setelah adanya tindakan yang 4 langkah tadi, maka kita dan dilakukan beberapa kali dan kontinu, itu akhirnya menghasilkan seperti tabel di sebelah kanan ya. Di sini dijelaskan bahwa setelah melakukan refleksi, guru akan memperbaiki metode pembelajaran. Nah, ini pembelajaran yang sangat menarik ini memicu siswa menjadi lebih aktif. Nah, jadi kesimpulannya, guru harus menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi aktif. Ya, jadi setelah pemilihan metode pembelajaran yang tepat, siswa dapat belajar melakukan kegiatan pembelajaran dengan aktif. Yang kedua adalah membuat kesepakatan, lebih efektif ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kita bermain aturan di dalam kelas, ini lebih dapat mengontrol penggunaan HP dan siswa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, langkah yang terakhir yang kita gunakan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan orang tua siswa. Akhirnya siswa dapat terbantu ya, terawasi, dan di dalam kelas itu dengan adanya perjanjian maupun pernyataan-pernyataan, adanya efek jera dari siswa untuk siswa tersebut yang melanggar, maka ini akan menjadi sesuatu yang efektif dan sangat mengubah perilaku siswa dalam mentaati sebuah aturan. Begitu juga dalam penggunaan HP, ada pengurangan yang begitu sangat signifikan. Nah, selain dari pengamatan ya, dari pengamatan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, adapun rujukannya saya mengambil dari rujukan guru, perspektif guru terhadap penggunaan HP bagi siswa sekolah dasar. Kemudian ada jurnal .uira.ac.id, jurnal
dan sebenarnya tentang pengaruh penggunaan handphone pada siswa. Nah, begini presentasi pemecahan masalah dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.